warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, dalam video ini kami akan mempresentasikan mata kuliah pelayanan kebidanan dalam sistem pelayanan kesehatan dengan dosen pengampu Rismawati SST MKes. Judul presentasi kami yakni model pelayanan kesehatan di pelayanan primer dan praktik kolaboratif termasuk konsultasi dan rujukan. Anggota kelompok 2 ada 7 orang, diantaranya Andi Novianti, Dewi Purnamasari, Irmayani, Khaira Ummah, Nur Fadila Agustini, Ramlawati, dan Yuliani Safitri. Nah, mari kita simak presentasi teman-teman kelompok 2. Pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Ini dikutip dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Primary healthcare. Primary healthcare atau PHC adalah pelayanan kesehatan pokok yang berdasarkan kepada metode dan teknologi praktis, ilmiah dan sosial yang dapat diterima secara umum baik individu maupun keluarga dalam masyarakat. Melalui partisipasi mereka sepenuhnya, serta dengan biaya yang dapat terjangkau oleh masyarakat dan negara untuk memelihara setiap tingkat perkembangan mereka dalam self-reliance dan self-determination. Unsur utama PHC yang pertama mencakup upaya-upaya dasar kesehatan, kedua melibatkan peran serta masyarakat, dan yang ketiga melibatkan kerjasama lintas sektoral. Primary healthcare. Adapun tujuan umum dari primary healthcare ini adalah mencoba menemukan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang diselenggarakan sehingga akan dicapai tingkat kepuasan pada masyarakat yang menerima pelayanan tersebut. Kemudian tujuan khusus. Adapun tujuan khusus dari primary healthcare ini yang pertama mencapai keseluruhan penduduk yang dilayani, kedua dapat diterima oleh penduduk yang dilayani, ketiga berdasarkan kebutuhan medis dari populasi yang dilayani, keempat pelayanan harus secara maksimum menggunakan tenaga dan sumber daya manusia lain dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Tanggung jawab bidan dalam primary healthcare ialah 1. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan dan implementasi Perkes dan program Penkes. 2. Kerjasama dengan masyarakat, keluarga dan individu dalam meningkatkan derajat kesehatan. Yang ketiga, mengajarkan konsep kesehatan dasar dan teknik asuhan diri sendiri pada masyarakat. Yang keempat, memberikan bimbingan dan dukungan kepada petugas pelayanan kesehatan dan kepada masyarakat. Yang kelima, koordinasi kegiatan pengembangan kesehatan masyarakat. Adapun peran dan tugas bidan dalam primary healthcare ialah sebagai pelaksana, sebagai pengelola, sebagai pendidik, sebagai pengamat kesehatan, sebagai koordinator, dan sebagai pengorganisasian pelayanan kesehatan. Model pelayanan kesehatan di pelayanan kesehatan primer. Model pelayanan kesehatan merupakan gambaran dari alur dan tata cara dalam melakukan pelayanan kesehatan. Model pelayanan kesehatan di pelayanan kesehatan primer. Komponen model pelayanan persalinan berkelanjutan. A. Persalinan di fasilitas yang memenuhi standar. B. Menjamin penduduk miskin untuk bersalin di fasilitas kesehatan. C. Membangun jaringan rujukan antara vaskes dan rumah sakit. D. Menerapkan
kebijakan penjaminan kualitas pelayanan di rumah sakit, menjalankan strategi promosi. Model segitiga pelayanan terdiri dari strategi, sistem, sumber daya manusia, dan customer. Bentuk praktik kolaboratif termasuk konsultasi dan rujukan. Dalam praktik pelayanan kebidanan, layanan kolaborasi adalah asuhan kebidanan yang diberikan kepada klien dengan tanggung jawab bersama semua pemberi pelayanan yang terlibat, seperti bidan, dokter, atau tenaga kesehatan profesi lainnya. Pelayanan kolaborasi terdiri dari yang pertama menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai fungsi kolaborasi dengan melibatkan klien dan keluarga. Yang kedua, memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil resiko tinggi dan pertolongan pertama pada kegawat daruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi. Yang ketiga, memberikan asuhan kebidanan pada ibu dalam masa persalinan dan pertolongan pertama pada kegawat daruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi. Yang keempat, memberikan asuhan kebidanan pada ibu dalam masa nifas dan pertolongan pertama pada kegawat daruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi. Yang terakhir, memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dan pertolongan pertama pada kegawat daruratan tindakan kolaborasi. Adapun jenis-jenis rujukan, yang pertama itu rujukan medik. Yang kedua, rujukan kesehatan masyarakat. Rujukan medik ini berkaitan dengan upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan pasien, termasuk konsultasi medis. Nah, rujukan kesehatan masyarakat ini berkaitan dengan upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan. Tingkat rujukan itu sendiri, yang pertama ada posyandu, yang kedua ada pustu, yang ketiga ada puskesmas, yang keempat ada rumah sakit tipe C dan D, yang kelima ada rumah sakit pemerintah type B, dan yang terakhir ada rumah sakit pemerintah type A. Adapun kesimpulan dari kami, dari hasil diskusinya kami, yaitu setiap organisasi ataupun tempat layanan kesehatan itu sendiri harus mengatur 3 faktor untuk mewujudkan kepuasan klien atau mewujudkan kesehatan yang berkualitas. Yang pertama itu ada disusunnya strategi pelayanan yang baik. Yang kedua, orang di juris depan yang berorientasi pada pelanggan ataupun konsumen itu sendiri. Dan yang ketiga, ada sistem pelayanan yang ramah. Dan dalam praktek kebidanan itu sendiri, layanan kolaborasi adalah asuhan kebidanan yang diberikan kepada klien dengan tanggung jawab bersama semua pemberi layanan yang terlibat, entah itu seorang bidan, dokter, maupun tenaga kesehatan profesional lainnya. Itu mungkin dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.